Orang semua di mata hadza fulan atau fulana, seorang laki-laki atau perempuan ini lebih mulia daripada dia. Tawadhu nggak ngurusin orang. Oh, berarti nggak ngurusin diri. Berarti ngurusin diri setelah dia nggak ngurusin orang, nggak akan ngerti dirinya, berserah kepada Allah. Luar biasa. Terus akan mendapatkan orang ini apa? Amal. Nabi SAW apa pahala Nabi udah Allah cukupi. Jadi bayi lahir Rasulullah ini bersifat mata, ya, hidung Nabi, jabha apa nih, jidat kening itu lebar Rasulullah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat hidup manusia akan ketemu umur, akan ketemu ajal, akan ketemu alam barzah, akan ketemu mahsyar. Suatu padang akan ketemu mizan, ditimbang amal, akan melihat siratul mustaqim. Mudah-mudahan Allah akhirkan kita husnul khotimah, melewat itu siratul mustaqim lancar, berkah, melihat di pintu surga babil jannah, syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Ustaz Ja'far, ma'atan Allah betuli hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antumah semua jamaah Majelis Al-Marzuq di bulan berkah Syawal ini, mudah-mudahan mendapatkan fitri bersih, dikatakan seperti bayi baru lahir, masya Allah. Mudah-mudahan senang dunia akhirat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, pengarang kitab Syarah Ainiyah, daripada kitab Al-Ainiyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, pengarang kitab Syarah Ainiyah. Syarah Ainiyah ini kitab daripada kitab Al-Ainiyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahib yang ngarang Radhibul Haddad. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi ini taghaful, gak ngurusin orang. Orang seperti apa Habib Ahmad bin Zain gak ngurusin.
keadaan bagaimana, lihat apa segala macam apa, merem, gak ngurusin apa-apa. Masya Allah. Termasuk daripada seorang tawadu, nunduk. Masya Allah. Akhlak Nabi Muhammad SAW, Sayyidil Mutawaddi'in, pemimpin orang yang tawadu, rendah hati kan Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Maliku, raja, kuasa Allah dengan apa segala ciptaannya. Di antara ciptaan Allah kita manusia, mar'atun, perempuan, rijalun, seorang laki-laki, au nisaun atau perempuan, anas ajmain, semua manusia, ciptaan Allah. Al-Malik, Allah yang menguasai. Jadi tunduk kepada penguasa Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq. Wa yabda'ul khalqa, Allah yabda' yang mendirikan, al-khalqa makhluk, wa huwa khaliq, dan dia Allah Tuhan. Terus orang, Masya Allah, rendah hati ya, gak ngurusin orang. Kayak Habib Ahmad bin Zain al-Habsi tadi, taghaful, cuek, gak ngurusin keadaan apa segala macam, istiqomah. Apa baca-baca apa, amalkan apa ratib, apa baca yasin, apa segala wirid, apa baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, apa baca ya latif, apa kaza wa kaza, apa segala itu. Dia enggak ngurusin orang, taghaful. Ini luar biasa. Senang orang yang senang Allah Subhanahu wa taala nyuruhkan kita untuk mengatakan semua pemberian Allah. Qul bi fadlillah. Katakan atas daripada pemberian Allah. Wa bi rahmatihi. Rahmat Allah, terus pemberian, terus rahmat. Fa bidzalika falafrahu. Daripada itu senang terus, senang. Jadi orang senang karena orang enggak ngerti urusan orang, enggak ngerti masalah apa segala macam, tapi dalam keistiqomahan orang ini khusyuk sampai alhamdulillah habsi dikatakan taghaful, dan ngurusin orang. Masya Allah. Terus salat, memperhatikan salat ini diperhatikan, lihat dengan kedua mata. Ya, sebab seorang ngerti ngerjakan sholat, ngelihat, ya, diajari guru, ruko, terus sujud, apa segala macam. Terus salam. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah, ketika sholat, dalam sholat, ketika kita membaca tahiyat itu, karena Rasulullah Mi'raj ketika melewati Sidratul Muntaha, dijamu Allah, Al-Malik, Raja Allah, dengan singgasana Arsh. Wasdadat kursiyu haibatan wa waqara. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dalam Maulid Diba, Maulid Rasulullah Muhammad SAW, dalam Maulid Diba, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai katakan wasdadat kursiyu, berguncang, apa, terguncang kursi singgasana Allah Subhanahu wa taala, waqara, dan apa, luar biasa ketika Nabi SAW lahir, ketika malam Nabi bayi manusia, ya, kita manusia ini bayi, Nabi lahir, tapi lain, bayi Nabi lain, bayi Rasulullah bersifat mata, Masya Allah, ya. Hidungnya apa, kayak angka 7 dalam bahasa Arab, 7, Masya Allah Nabi. Terus matanya bulat, nah, wajahnya oval, nah, Masya Allah Nabi SAW. Itu lahir. Wasdadat kursiyu haibatan wa waqara. Nabi
seperti itu kecilnya Nabi, begitu besar Nabi tambah. Ya, luar biasa. Tawadu, gak ngurusin orang. Tawadu ini termasuk gak ngurusin orang. Lalu bagaimana ngurusin orang? Semua di mata hadza fulan atau fulana, seorang laki-laki atau perempuan ini lebih mulia daripada dia. Tawadu gak ngurusin orang. Oh, berarti gak ngurusin diri. Berarti ngurusin diri setelah dia gak ngurusin orang, gak akan ngerti dirinya, berserah kepada Allah. Luar biasa. Terus akan mendapatkan orang ini apa? Amal. Nabi SAW apa pahala Nabi udah Allah cukupi. Jadi bayi lahir Rasulullah ini bersifat mata, ya, hidung Nabi, jabha apa nih, jidat kening itu lebar Rasulullah, masya Allah. Terus bil khitan kan nggak sama. Kalau anak lahir dihitanin, disunatin. Terus apa? Puput pusar, nyambung, tali pusarnya nyambung, putus. Rasulullah Muhammad itu perempuan mengandung. Rasulullah dikandung enteng. Kalau perempuan ngandung wahnan alal wahnin. Sedang Maryam binti Imran ngandung berat. Tapi Sayyidah Aminah bintu Wahab, ibunda kanjeng Nabi SAW, ngandung enak, nggak kerasa apa hamil kebo ya. Nah, karena memang Nabi SAW dari sebelum Allah jadikan makhluk, qabla yakhluqa Adam. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai katakan sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam, Allah jadikan kanjeng Nabi SAW berbentuk cahaya. Memang ilmu Rasulullah, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sehingga kita ngikuti kanjeng Nabi, ngerti sunnah Rasulullah, Allah haramkan neraka, amin. Orang ngerti Rasulullah, terjaga mata, terjaga telinga, segala apa hidup akan gak ujub, bahaya, sombong, kibir, haram surga. Nah, tapi gak sombong, tawadu, haram neraka. Allah gak akan perlihatkan la fi dunia yo hasanah, dunia senang, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak pernah lihat neraka orang yang selalu selama dunia taghaful. Enggak usah bahasanya, enggak usah. Bukan berarti enggak ngedengerin apa orang ngomong apa, bukan. Bukan berarti pura-pura tuli, tapi memang ngurusin apa segala macam enggak penting. Penting urusan ibadah, tolabul ilmin, ya, penting. Terus alim, alimah, masya Allah. Jendela ada di rumah-rumah, jendela ada pintu di surga, ya ada pintu, jendela apa segala macam, ranjang ada di surga. Insya Allah gonta ganti ranjang, ya masuk lewat pintu ranjangnya, masya Allah. Wah, surga ahli jannah, amin. Wah, ahli neraka, waduh, wah, ada. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kuasa istana, wal malik Allah raja. Gak usah takut, di akhirat akan melihat istana. Selama dunia mar'atun sholihah abidah ta'iah, hamba Allah, ya, sholihah, gak pernah ninggalin sholat, ta'iah, taat kepada Allah, berarti ahlu tuqa, orang takwa, gak pernah mandang apa-apa dengan pandangan rusak hati, yo. Pandangannya bagus. Apa yang didengar gak pernah apa, karena punya pikiran di hati ini benar. Nah, itu diantara Ahmad bin Zain al-Habsi, sahib syarah Ainiyah, katakan beliau ini dikatakan para alim taghaful, gak ngurusin orang. Suatu saat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghaf Gresik, beliau sakit tapi Abu Bakar udah mulai umur 60 70. Kedatangan Habib Sekhan
bin Ali Asgaf Pasuruan, kakeknya Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf. Ya, masih hidup Habib Taufik, masyhur Masya Allah, Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf. Itu Habib Sekhan bilang ke Habib Abu Bakar Gresik, ya Habib Ja'far bin Sekhan, Habib Ja'far bin Sekhan, bukan Habib Sekhan, Habib Ja'far bin Sekhan, bukan Habib Sekhan bin Ali Asgaf. Habib Sekhan bin Ali Asgaf abahnya Habib Ja'far bin Sekhan bin Ali Asgaf. Nah itu, ya Habib, kenapa kok gak keluar, kok di rumah aja? Seolah seperti humul, ya humul ini orang gak keluar-keluar. Masya Allah ya. Nah, terus Habib Abu Bakar katakan, untuk apa keluar ke taman itu? Ada apa? Alun-alun. Ada apa? Alun-alun kota ya. Nah, di situ udah gak benar. Itu tahun berapa ya? Tahun sekitar tahun-tahun zaman Bahla. Tahun 1170, tahun 1160. Nah, itu udah seperti itu. Wahakadha zaman sekarang, zaman tambah rusak. Akhir zaman, bukan akhir zaman, akhir zaman, dekat kepada akhir zaman. Bukan berarti akhir zaman, nggak ngerti akhir zaman kapan, paling nggak akhir zaman. Terus andai kata ikuti akhlak Nabi Muhammad selamat, andai kata ikuti akhlak Rasulullah haram surga. Harus ngerti bagaimana adab, cara masuk ke rumah. Ngerti ketika hujan, ngerti hujan rahmat Allah. Terus punya rezeki, ngerti rezeki pemberian Allah. Ngerti sholat mukhul ibadah, sholat paling penting ibadah, inti ibadah. Kalau andai kata enggak sholat, bahaya. Andai kata sholat, insya Allah aman. Kalau orang kerjakan sholat, enggak bakalan kenapa-napa. Mau segala macam juga balik ke salto, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai tinggalkan sholat. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, kelihatannya luar biasa segala macam, wah ini nggak benar. Nah, jadi sholat mukhul ibadah, sholat paling diperhatikan. Akhlak Nabi Muhammad SAW, tawadu seorang alimah karena sholat. Habib terakhir waktu itu ketemu Hababah Umi Salma Al-Hamid, Allah yarhamha, di Bekasi, Masya Allah. Terakhir ketemu, gak lama berapa bulan meninggal Umi Salma Al-Hamid. Itu sholat sunnah terus kayak ipah, Masya Allah ya. Tapi udah umur, Umi Salma udah sepuh, udah meninggal. Itu alimah. Pas sholat, alhamdulillah sempat melihat waliyah, to'iyah abidah. Masya Allah, mar'atun sholihah, waliyah Umi Salma Al-Hamid itu, Masya Allah. Nah terus akan tinggal di surga. Kalau di dunia tawadu enak, di dunia gak ngurusin orang, wah langsung senang. Di dunia ngurusin orang susah. Setiap yang dimasalahin dipikirin ketemu di akhirat. Wah ini kenapa? Nah masalah. Tapi kalau di dunia enak, gak ngurusin orang. Kamu gak pernah ngurusin orang, gak usah ngurusin orang, dan sama sekali gak usah ngurusin orang. Kenapa? Karena Allah cukup buat kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang senang, mulia senang orang ini, hati hidup. Pandangan matanya kuat, pendengaran telinganya bagus karena Allah Subhanahu wa taala ridho. Nah, ini karena takwa. Akram terus mulia seorang itu seperti siapa? Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul SAW, Sayyidah Khadijatul Kubra Ummul Mukmin, Ummahatul Mukmin. Wah, itu Sayyidah Khadijatul Kubra, enggak ada seperti Sayyidah Khadijah. Langit apa segala macam enggak sama seperti Sayyidah Khadijatul Kubra. Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu wafat Sayyidah Khadijah, Nabi jatuh hati ke Sayyidah Fatimah Zahra karena mirip. Ya, anak mirip ibu. Kalau Rasul dikatakan Nabi waladun laka abuha, anak laki-laki seperti bapak. Bintun laka abuha, ya tetap anak perempuan seperti bapaknya. Ya. Tapi memang dikatakan ini al-banan itu laki-laki, wa banat perempuan. Bintun anak menjadi anak. Tapi ketentuan irada Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baca surah Maryam ketika ngandung seorang perempuan. Baca surah Yusuf ketika ngandung supaya dikata lahir laki-laki pinter.
wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Allah katakan dalam surah Yusuf bahwa seorang itu akan mengerti apa-apa karena Allah beri ilmu, ilham. Ilmu kalau nggak ada ilham bukan ilmu, mayanfa, nggak manfaat. Tapi ilham itu amal seorang ikuti akhlak Kanjeng Nabi, ilham. Jatah umat Kanjeng Nabi SAW, ilham. Jatah Rasulullah SAW, wahyu. Apa yang Allah turunkan? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyuha. Apa yang dikerjakan Kanjeng Nabi SAW? Semua wahyu dari Allah. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak selain daripadanya itu, semua yang dikerjakan Rasulullah apa dari Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu di akhirat, kenapa seorang senang? Karena selalu ngerjakan sholat. Ya, nah, sholatu mukhul ibadah. Bagaimana seorang itu gak ngurusin apa-apa, kepengen ngelihat alim Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Sahib Hautoh yang mengarang kitab Syarah Ainiyah. Kenapa? Karena pandangan gurunya Imamul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, karena pandangan gurunya kaza wa kaza, sampai pandangan Sayyidina Al-Husain, sampai pandangan Abu Said Hasan Al-Basri, guru daripada Sayyidina Husain, sampai daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, guru Al-Imam Abu Said Hasan Al-Basri, sampai daripada dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib babul madinatul ilmin, pintu daripada kotanya ilmu. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi, ana madinatul ilmin, wah pintu di akhirat nanti. Karena apa? Karena selama dunia nggak pernah melihat itu, dari akhirat Allah beri. Ya, karena tawadu seorang yang dikatakan fi'aliyah dengan amal. Jadi bukan tawadu ngomong tapi nggak tawadu. Soleh ngomong tapi nggak soleha. Nah, nggak boleh. Harus amal. Amal itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan hidayah. Orang mendapatkan petunjuk sampai di akhirat kelak mendapatkan jannah, insyaallah mendapatkan surga. Amin. Allahumma amin. Senang orang, susah orang enggak dapat surga, tapi orang mendapatkan akhirat yang enak, ya alhamdulillah. Itu cara bagaimana Habib? Caranya kita tawadu, enggak boleh jadi orang ujub. Kalau ujub apa kalam ujub lembut nggak boleh. Ujub bagaimana ujub nggak boleh. Tapi menjadi orang melihat apa-apa dengan pandangan yang Allah ridho, ngerti Allah orang ini, insya Allah nggak akan pernah orang itu dangak. Orang itu akan takut. Kenapa? Al-khauf, rasa takut, wa ta'ah, dan taat Allah Subhanahu wa taala, iradah yang tentukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ngimani ketentuan Allah, ngimani kiamat, ngimani surga, ngimani akhirat, ngimani diri, ngerti diri. Arafa nafsahu, ngerti dirinya, faqad arafa rabbahu. Maka orang itu akan ngerti Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.